Halo, apa kabar anak-anak teacher yang ada di rumah? Teacher harap kamu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Baik anak-anak teacher, untuk kali ini kita akan lanjut dalam pembelajaran tematik kali ini, yaitu subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami mau belajar. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan agar kami bisa memahami pembelajaran kami dengan baik. Tuhan bimbing dan ajari kami. Hanya kepadamu kami berserah diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak teacher yang ada di rumah, belajar kali ini adalah kamu mampu memahami perpindahan kalor secara radiasi dan kamu mampu menemukan hal-hal penting yang ditemui pada setiap paragraf di dalam bacaan dan kamu mampu mengamati peristiwa yang melibatkan hak dan kewajiban sebagai seorang siswa maupun sebagai seorang anak, ya. Baik, kita akan mulai. Lihat dari bukumu halaman 155. Perhatikan gambar kegiatan di atas. Nah, kegiatan apa yang kamu lihat? Di sini ada 4 gambar ya. Nah, perhatikan bagaimana dengan kegiatan masyarakat yang ada di wilayah tempat tinggalmu. Apakah ada seperti gambar yang keempat ini? Nah, akan membahas tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Nah, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dimungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Benar di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sadi di Lombok, Desa adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Terunyayan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ada juga beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui beberapa orang setempat yang peduli untuk mempertahankan nilai budaya dan kegiatan tradisinya. Salah satunya adalah desa adat Osing di Kemirin, Banyuwangi yang diperkenalkan ke masyarakat luas melalui seorang ahli kopi setempat. Desa ini dikelola untuk mempertahankan tradisi masyarakat Osing sebagai suku asli masyarakat Banyuwangi. Andrea Hirata juga dikenal melakukan usaha untuk mengangkat dan mempertahankan pusaka tradisi masyarakat desa Gantong, Belitung di Sumatera Selatan. Melalui novelnya yang sangat terkenal, Laskar Pelangi, Andrea memperkenalkan kehidupan masyarakat Melayu yang tinggal di desa Gantong, Tanah. Nah, anak teacher, dari sini, dari bacaan tadi, kamu dapat menemukan hal-hal pentingnya dari setiap paragraf. Jadi dari paragraf pertama, dapat kamu ambil masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Yang untuk paragraf kedua, ada kecenderungan
masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Untuk yang ketiga, isinya itu adalah desa adat memelihara peninggalan nenek moyang. Kemudian yang untuk isi paragraf keempatnya, beberapa desa adat dan kehidupan masyarakat asli yang diperkenalkan ke masyarakat luas. Nah, ini untuk isi paragraf. Kemudian kita ambil paragraf berikutnya ataupun bacaan berikutnya dari halaman 160. Kamu bisa membaca tentang perajin batik Osing, ya. Masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Kegiatan ini umumnya dilakukan dalam skala industri rumah tangga. Setiap kelompok pembatik bisa memiliki motif sendiri yang menjadi keunikan dari kelompok tersebut. Dengan semakin tingginya minat masyarakat umum terhadap batik, para pelaku industri batik di Banyuwangi pun melakukan banyak terobosan. Salah satunya adalah mengembalikan pemakaian alam berwarna alami untuk batik mereka. Bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin, seperti daun kerangkong atau sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepang, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarnaan alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan. Ia diminta oleh pemerintah daerah setempat untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha sangat kecil, usaha kecil dan menengah atau UMKM. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival atau BBF dan Suwarna Best yang digelar pada 9 Oktober 2016 lalu. BBF adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Suwarna Best adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berperwarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Kami terus mendukung usaha para pembatik untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas batiknya. Hal ini akan memberikan pengaruh meningkatnya tingkat ekonomi perajin dan pada pembangunan sosial budaya masyarakat setempat. Dengan batik pewarna alam, para perajin bisa lebih untung karena harga jual batik menjadi lebih tinggi. Apalagi bahan pewarna mudah sekali didapatkan di sekitar kediaman para pembatik, jelas Bupati. Salah satu perajin batik Banyuwangi dari Sanggar Sekar Bakung sangat antusias dengan pemakaian pewarna alam ini. Ia dan rekan-rekannya mendapatkan banyak manfaat dari pelatihan ini. Salah satunya adalah ia dapat memanfaatkan bahan alami di sekitarnya untuk dijadikan bahan pewarna alami batik. Dengan demikian, ia tetap dapat memelihara lingkungannya karena pewarna yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Tidak seperti pewarna kimia yang limbahnya dapat merusak lingkungan sekitar. Nah, di sini ada 5 bacaan ataupun 5 soal dari bacaan. Kamu bisa lihat ya, dan kamu bisa pindahkan di buku tulisan. Perannya antara lain ada Merdi Sihombing, Abdullah Azwar Anas, dan perajin batik. Kamu bisa lihat apa saja sih peran, hak, dan kewajiban dari masing-masing. Kemudian ada pihak yang terlibat dan ada jika tidak melakukan tanggung jawab. Contoh, masyarakat Osing. Jika yang tidak melakukan tanggung jawab, menurunnya produktivitas dan kualitas batik. Nah, dari sini kamu bisa siapa-siapa saja sih pihak yang terlibat dari bacaan tentang perajin batik Osing. Ada masyarakat Osing, ada Merdi Sihombing, Abdullah Azwar Anas, dan perajin batik. Di sini kamu bisa simak ataupun kamu bisa baca. Kemudian, perhatikan buku kamu. Pembelajaran 4 halaman 167. Perhatikan gambar yang ada di sampingnya. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti gambar berikut? Nah, kalau seperti ini bagaimana? Nah, kamu bisa jawab dalam hati kamu masing-masing ya.
Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar keadaan seperti pada gambar tersebut terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan dan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu contoh kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal ini bisa terjadi. Nah, dari halaman 168, kamu bisa baca di buku kamu tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, di sini apa saja sih jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat? Nah, yang pertama adalah sampah, yang kedua adalah kali atau sungai yang kotor, yang ketiga adalah bangunan liar, dan keempat adalah lalu lintas. Nah, ini adalah permasalahan sosial di sekitar kita. Sama-sama bahas apa saja sih penyebab dari sampah. Nah, yang pertama itu kebiasaannya membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan kenyamanan dan keamanan terganggu. Nah, apa sih usaha untuk mengatasinya? Membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, kalau dia sungai ataupun kali yang kotor, penyebabnya yaitu sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Nih, dari gambar kamu bisa lihat ya. Kemudian akibatnya apa? Saat musim hujan, banjir meluap. Jadi, usahanya untuk mengatasinya adalah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kemudian berikutnya adalah bangunan liar. Bangunan liar ini penyebabnya adalah membuat bangunan di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan kolong-kolong jalan layang ya. Akibatnya, ketidaknyamanan dan ketidakamanan para pengguna jalan dan masyarakat. Usaha untuk mengatasinya itu dengan cara membuat bangunan di tempat yang tidak mengganggu aktivitas warga masyarakat. Nih, kamu lihat gambarnya ya, ada dua. Kemudian ada yang namanya kemacetan lalu lintas. Nih, yang paling sering muncul ya. Penyebabnya itu pengguna jalan tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peraturan lalu lintas. Akibatnya, ketidaknyamanannya itu para pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan usaha untuk mengatasinya adalah sosialisasi pentingnya menaati peraturan lalu lintas bagi pengguna jalan. Nah, ini permasalahan dalam masyarakat. Nah, kamu bisa lihat di halaman 172, masalah sosial di lingkungan sekolah. Nah, ada masalah sosial, penyebabnya, akibatnya, usaha untuk mengatasinya. Yang pertama nih, membolos, penyebabnya itu tidak disiplin. Akibatnya, ketinggalan pelajaran. Usahanya bagaimana mengatasinya? Menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid. Yang kedua, bully. Penyebabnya tidak menghormati hak orang lain, akibatnya mengganggu ataupun mengalami gangguan mental dan depresi. Usaha yang untuk mengatasinya adalah menjunjung tinggi hak orang lain. Kemudian masalah berikutnya, kelas kotor. Penyebabnya tidak bertanggung jawab melaksanakan piket kelas. Akibatnya, proses pembelajaran menjadi tidak nyaman. Bagaimana usaha untuk mengatasinya? Membuang sampah pada tempatnya dan melaksanakan piket kelas. Dan terakhir nih, rusaknya fasilitas sekolah. Penyebabnya, penggunaan menyalahi fungsi utama. Contoh nih, kursi itu digunakan untuk duduk ya. Kamu gunakan untuk yang lain-lain. Misalnya kamu berdiri di atas kursi ataupun di atas meja, itu nggak bisa ya. Akibatnya terganggunya proses pembelajaran. Usahanya adalah menggunakan sesuai dengan fungsi utamanya. Kemudian kamu bisa lihat di halaman 173, usaha bolu meranti. Siapa nih yang suka dengan bolu meranti? Iya, rata-rata sepertinya suka ya. Dari bacaan bolu meranti, kamu dapat menjawab di soal kamu halaman 174 ya sampai 175. Yang pertama itu adalah bagaimana bolu meranti menjadi oleh-oleh khas
Kota Medan? Nah, jawabannya karena bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, usaha apa saja yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Nah, jawabannya Ailing membuka gerai sendiri di tempat lain. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Yang ketiga, bagaimana sih pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Nah, usaha bolu meranti membuka lapangan kerja bagi orang-orang Medan, ya. Bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Nah, pengaruhnya itu bolu meranti menjadi ciri khas Kota Medan. Dan pertanyaan terakhir, apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang biasa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Nah, bisa saja ada kan? Contohnya, getuk goreng yang berasal dari Sokaraja dan lain-lainnya. Nah, kamu bisa tulis lebih dari satu daerah yang mempunyai sesuatu yang biasa dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerahmu. Nah, teacher, kamu dapat membaca kesimpulan yang ada di video kali ini. Dan untuk tugas adalah yang pertama itu adalah kamu mencari yang namanya kegiatan masyarakat di daerah tempat tinggalmu. Bisa kamu lihat dari koran ya, ataupun dari buku ya, kamu buat dalam bentuk clipping. Ya, tempelkan di kertas HPS ya anak-anak teacher. Oke, teacher harap kamu bisa mengerti apa yang teacher harapkan dan kamu tetap semangat belajarnya ya. Oke, demikianlah pembelajaran kali ini. Teacher berharap kamu sudah memahami pembelajaran tematik kali ini. Dan pesan teacher, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan jaga jarak ya. Makan makanan yang bergizi dan jangan lupa berdoa. Oke? Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mau selesai belajar. Kiranya Engkau berkati Tuhan, agar kami bisa memahami pembelajaran ini dengan baik. Berkati keluarga kami, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terpuji dan termulialah namamu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.